Halo, assalamualaikum. Saya Galih Setiawan dari Joya Alkes. Kita akan sharing gimana cara bikin data studio. Jadi kita pengen bikin presentasi. Presentasinya pakainya infografis yang live, yang seperti Power BI atau Power BI, seperti data visualisasi seperti dari Microsoft, namanya ada aplikasi Power BI. Kita mau bikin kayak gini tapi menggunakan Google Data Studio. Nah, langsung aja buka Data Studio @google.com. Ini pertama tampilannya seperti ini, tentunya daftar dulu pakai akun Google. Lalu kita akan ambil yang bagian blank report aja. Nah, kalau di blank report nanti tampilannya akan blank, dan tersedia pilihan sumber datanya mau pakai yang mana. Nah, kali ini kita akan pakai yang Google Sheet atau Excel versi dari Excelnya si Google. Nah, kita harus nambah data dulu pertamanya. Maka dari itu kita bikin datanya dulu. Kita punya data sederhana aja. Kita harus buka drive Google. Kita bikin file sheetnya, Google Sheet dulu. Kita bikin Google Sheet, kita namain Test Data Studio. Test Data Studio. Kita akan punya data lokasi. Kita punya nama dulu ya. Nama, lokasi, dan umur mungkin. Nah, kita punya pilihan yang namanya random aja. Namanya asal ya. Supri Yanto Galih Joyo. Kita bikin asal Budi Testi Shopee. Nah, ini apa mana ya? Sani Satria. Kita bikin datanya ada 10 biar nanti prosentasenya pas. Kita ambil Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri. Kita ambil yang Solo Raya aja. Jangan lupa penamaannya tuh harus sama, lokasinya biar bisa di prosentasenya bisa bener. Jadi formatnya harus sama nanti supaya di Google Data itu Data Studio bisa sesuai gitu. Kita punya Klaten dan Klaten. Nah, ini umurnya kita bagi umur antara 9 sampai 12. 9 12. Ini 13 sampai 17. 13 sampai 17. Ini yang 13 sampai 17 ini ada beberapa. Habis itu lainnya adalah 19 sampai 50. Ini hanya contoh data saja supaya kita ketahuan. Jadi ada pembagian presentase. Jadi anggaplah kita punya pelanggan dengan lokasi pelanggan kita ada di Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri dengan range umur sudah kita tentukan yang seperti ini. Nanti kita bikin prosentasenya. Berarti kita udah punya data namanya Test Data Studio. Kita ambil datanya, masukkannya Google Sheet dengan nama file adalah test. Mana nih? Test Data Studio namanya. Ya, ini Test Data Studio, lalu kita add. Kita udah susunnya seperti ini, udah sesuai, dan kita add dulu, add to report. Nah, kita udah punya bikin nanti ini ada tampilan sheetnya atau Google Sheet. Nah, ini kita udah bikin, tapi kita hapus saja. Kita langsung bikin add to chart.
lalu kita pilih pie. Ini contohnya kita mau bikin grafik bermodel pie, yang mana kita akan ambil daerah yang paling banyak ya. Kita akan ambil datanya. Nanti kalau kita add chartnya muncul di sini, kita pilih yang namanya dimensionnya kita ganti dengan yang kita pengen atau berdasarkan lokasi ya. Kita lokasi ini bagian kanan ini kita klik, drag masuk ke bagian dimension, lalu kita dengan metriknya menggunakan record count atau jumlah yang terbaca di sini. Jadi Sukoharjo ini akan ada 2, nanti otomatis dipresentasikan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan paling banyak adalah Wonogiri dan Klaten, yang mana di data kita yang paling banyak adalah Wonogiri dan Klaten, yaitu 3 dan 3. Kita tambahkan data lagi Tony supaya yang paling banyak adalah yang dari Klaten. Kita ubah. Nah, bagusnya kita kalau merubah di sini otomatis akan terupdate di sini. Kalau kita klik more lalu refresh data, harusnya kan Klaten ini naik nih. Nah, ini udah Klaten persentasenya yakni 36,4%. Bayangkan kalau datanya ini sangat banyak, betapa mudahnya cara membuat persentase atau grafik visualisasi data dengan menggunakan data studio Google. Kita juga bisa bikin teks atau judul. Kita contoh mau bikin teks atau judul ya, bagian sini lokasi pelanggan Joyo Alkas. Ini contoh aja, bisa diganti sesuai dengan yang diinginkan. Yang ini Joyo Alkas ini kita bold. Ini nanti muncul track text properties di bagian kanan, dan kita seleksi, lalu kita perbesar mungkin 30 atau kita bisa kurangi 24. Nah, ini contoh lokasi pelanggan. Nanti kalau mau kita present atau presentasikan, bisa masuk ke view, bagian view atau bagian present sesuai dengan yang kita pengen. Walaupun kita udah berbentuk prosentase nih, udah 36%, kita juga bisa lihat di sini ada, kalau kita hover bagian kanan itu ada angkanya, yaitu Klaten tuh jumlahnya ada 4, Wonogiri ada 3. Ini sangat menarik dan menyenangkan dan mudah cara pembuatannya ini. Lalu kita coba yang lain. Kita udah punya lokasi, lalu kita juga akan ngambil data umur yang mana nanti kita pakainya adalah pakai bar atau bar tapi miring, bar yang miring aja. Bar yang miring kita tambahkan di sini. Kita ini bisa teksnya ini kita bisa Ctrl C, Ctrl V, otomatis merubah ya, mengcopy. Dan kita ambil ini adalah umur rata-rata pelanggan tuh, tapi kita masuknya di umur pelanggan aja. Lalu kita klik data kita atau visualisasi data kita, otomatis masuk nih bagian data di sini. Di sini ada data, lalu kita pilih bagian umur karena kita mau ngambil yang umur aja. Umurnya kita drag masuk dan voila, ketemu nih range angka dari yang mau kita bikin. Range-nya umurnya yaitu 19 sampai 50 dan 13, 17 dan 9 sampai 12. Nah, ini ada yang salah ini. Mungkin ini salah di bagian muda gitu aja ya. Biar muda balita, kita ganti angka aja. Mungkin kesalahan di format tua. Ini ya tua, kita udah punya record countnya, jangan di record countnya diganti
umurnya mungkin dicoba di umur salah, record count betul Jan. Oh, kita belum refresh data dulu ya. Nah, otomatis terlihat nih kalau yang masuk muda jumlahnya berapa. Dan kalau kita cek kita present atau kita view dulu, lalu kita presentkan atau presentasikan di sini, ya akan terlihat nih kalau muda jumlahnya 4, balita 4, dan tua 3. Itu sesuai yang ada di bagian sini, 4, tuanya 3. Dan satu lagi ada, kita punya data namanya, oh ini nama orang, jadi nggak bisa dipresentasekan. Dan yang terakhir adalah cek dulu. Yang terakhir adalah kita mau apa ya, resolusi. Kita kan klik present nih. Present ini kok resolusinya nggak full, kita bisa rubah nih. Rubahnya ada di bagian, kita edit dulu, bagian edit, pilih edit, lalu ada page. Nah, page-nya ini current page setting. Current page setting ini kita sesuaikan size-nya. Size-nya adalah standar ukuran Full HD atau biar full gitu, 1270 kali berapa ya, 720. Aku kok lupa ya, 1270 sama 720 kalau nggak salah. Kita coba, kalau kita view lalu present harusnya full, tapi kalau nggak full ya kita akan cek resolusi yang benar. Oke, udah full, udah sesuai yang kita pengen. Nah, itu dia cara membuat visualisasi data menggunakan Data Studio Google. Jadi kalau mau present ya dari link ini, lalu present aja langsung, presentasi dan tunjukkan visualisasi data. Dan menariknya, kita ini kan rencananya pengen merubah nih, ini di bagian grafik ini, jangan pakai bar, kita ganti ke pie chart. Kita bisa rubah dengan cara klik barnya, lalu akan muncul bagian properties bagian kanan, lalu kita rubah nih bagian sini, ada pilihan chart lalu bar, kita klik di sini, kita rubah mungkin ke donut chart mungkin. Nah, akan berubah, atau mungkin kita ganti ke yang lain, tentunya dengan atau mungkin ini ya. Kadang kalau nggak pas harus dikonfigurasi ulang, karena kan parameter yang dibutuhkan berbeda dari tiap chart, tiap visualisasi datanya. Dan ini kita mau rencananya pengen bikin daerah nih, Google Map ya. Ini kan daerah ya, jadi kan persebarannya biar kelihatan di Google atau Google atau Map. Kita pilih field map, tentu saja diklik ya, klik dulu lalu di sini pilih map-nya. Nah, di sini akan terlihat persebaran lokasi dari pelanggan kita, dan ini cukup menarik kalau mau dipresentasikan ke bos atau orang lain atau calon investor mungkin atau siapapun. Ya, itu dia cara penggunaan Google Data Studio, datastudio.google.com. Pastikan daftar dulu, dan bisa pilihannya itu nggak harus Excel ya, atau nggak harus Google Sheet ya, tapi bisa banyak nih datanya. Add data, kita pilih add data, ada banyak sumber data yang bisa kita pakai, mau dari Google Analytics, Google Ads, atau yang lainnya, tergantung dengan kebutuhan tentunya. Ya, ini yang bagus ada juga dari Google Search Console. Jadi kalau brand kita mau diawasi bagian search-nya, bisa pakai visualisasi data ini, ngambil data dari Google Search Console. Oh ya, selanjutnya kita tambahan lagi juga kalau mau menambah page. Jadi kita presentasinya nggak cuma satu page atau satu halaman doang, kita bisa nambah halaman. Di sini ada pilihan new page. Nah,
kalau new page ini kita ubah bisa datanya bisa kita tambahin lagi atau chartnya kita tambahin lagi. Jadi seperti PowerPoint ya nantinya kalau saat presentasi. Jadi kalau kita presentkan nanti kita ada next slide. Jadi kalau mau present slide pertama kayak gini, lalu kita bisa next kan slide kedua seperti ini. Oke, mungkin itu dulu tentang datastudio@google.com, dan ini menarik banget. Kalaupun ini nggak terlalu oke, bisa lihat template data studio atau template tampilan visualisasi data agar tampilan kita yang kita pengen untuk dipresentasikan lebih baik lagi. Oke, saya Galih Setiawan dari Joyo Alkes. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum.